efektivitas sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai. Keberadaan sistem informasi saat ini sangat membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Pengukuran efektivitas sistem informasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja di suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan sumber daya manusia dengan kinerja yang baik. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja. Tipe metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti jurnal hasil penelitian dari beberapa orang. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis kegiatan, fenomena, atau keadaan secara sosial. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui efektivitas sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen mencangkup pengendalian internal suatu bisnis perusahaan, di mana efektivitas kinerja manusia dalam memanfaatkan sistem informasi manajemen sangat penting. Efektivitas menjadi unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja pegawai harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, dan pengukuran kinerja harus dilakukan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan yang dicapai dalam suatu perusahaan. Kata kunci: efektivitas kinerja, kinerja karyawan, dan sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya, pendahuluan. Sistem informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan rasional harian dalam perencanaan jangka panjang. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna agar para pemakainya, menurut Purnama dan SE tahun 2016. Untuk menjadi sebuah sistem informasi hasil dari sistem tersebut harus berupa informasi yang berguna yang memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, ketetapan waktu, dan akurasi. Menurut Usman tahun 2000. Fungsi sistem informasi dalam pemerintahan adalah untuk memperlancar kelancaran urusan yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi berbagai aspek. Pengelolaan informasi yang ditujukan dengan kecepatan dan ketepatan waktu, pemrosesan serta keakuratan dan kebenaran informasi atau konfirmasi yang dihasilkan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. SIMPAG adalah suatu sistem yang mampu memberikan informasi mengenai data-data pegawai pada suatu perusahaan atau instansi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai yang ada, karena pegawai merupakan aset vital dalam suatu organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan karyawan yang baik dalam lingkup yang sempit akan meningkatkan kinerja karyawan dan dalam lingkup yang lebih luas, serta membawa perbaikan pada kinerja secara keseluruhan. Metode penelitian. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menemukan dan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti sehingga dapat dengan mudah dipahami, lebih mudah untuk mengumpulkan data yang objektif.
Menurut Saryono tahun 2010, metode penelitian kualitatif sangat berguna untuk melakukan survei, menggambarkan dan mengeksplorasi kualitas atau karakteristik pengaruh sosial. Sugiono tahun 2010, pengaruh kemasyarakatan yang diperoleh adalah pengaruh yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggunakan data kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis fenomena atau keadaan sosial. Metode tersebut dengan mudah menggambarkan pengamatan kualitatif objek yang mengeksplorasi dan menghasilkan ide-ide. Penelitian ini dilakukan dengan jenis studi kasus yang terjadi di dunia bisnis, fokus pada topik tertentu yang dipelajari dalam bentuk studi kasus dan fokus pada kinerja karyawan. Hasil dan pembahasan. Menurut Moehiriono, kinerja adalah sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam menciptakan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu lembaga. Deskripsi dari kinerja menyangkut 3 elemen penting, yaitu tujuan, ukuran, dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit lembaga merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan. Tujuan ini akan memberi petunjuk dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perbuatan kerja yang diharapkan lembaga terhadap setiap petugas. Pengukuran kinerja. Keberhasilan pencapaian rencana perlu diukur, karena pengukuran adalah aspek kunci dari manajemen kemampuan atas dasar bahwa apabila tidak diukur, maka tidak akan dapat meningkatkannya. Dharma, tahun 2012. Menurut Whittaker, dalam Moehiriono, pengukuran kemampuan adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan atau goal and objective. Dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai perkembangan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kemampuan lembaga. Pengukuran kemampuan adalah proses penilaian tentang perkembangan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekumpulan orang dalam suatu lembaga sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai sasaran lembaga. Salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu lembaga adalah kemampuan petugasnya. Kemampuan petugas adalah suatu kegiatan yang dilakukan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Terdapat beberapa aspek yang dinilai turut mempengaruhi kemampuan pekerja, di antara sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja. Sistem informasi manajemen tidak hanya digunakan menunjang sumber daya manusia atau pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan kerja di perusahaan, tetapi juga dapat mendukung tingkat kecepatan dan keakuratan pada sebuah informasi. Sistem informasi manajemen juga bisa diartikan sebagai suatu sistem terencana dan terorganisir yang memberi keringanan bagi pimpinan dalam proses manajemen. Sistem informasi manajemen biasanya menggunakan perangkat hardware dan software yang dirancang sedemikian terbatas untuk mentransformasikan data menjadi sebuah laporan. Sangat membutuhkan kemampuan dan kemauan untuk mencapai sasaran lembaga sebagai target kerja petugas. Kemampuan dan kemauan seseorang akan terrealisasi secara nyata sebagai hasil kerja.
Jika orang tersebut memiliki kompetensi akan berbagai hal yang dituntutkan kepadanya, prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, kesungguhan, dan lingkungan kerja itu sendiri. Kesimpulan. Pengertian informasi menurut Kusrini tahun 2007 adalah sebagai berikut. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu menurut Moe Heriono. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi. Sedangkan menurut Levi tahun 2013, kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisien, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi manajemen tidak hanya digunakan menunjang sumber daya manusia atau pegawai agar dapat meningkatkan kinerja kerja di perusahaan, tetapi juga dapat mendukung tingkat kecepatan dan keakuratan pada sebuah informasi. Sistem informasi manajemen juga bisa diartikan sebagai suatu sistem terencana dan terorganisir yang memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam proses manajemen. Sistem informasi manajemen biasanya menggunakan perangkat hardware dan software yang dirancang sedemikian khusus untuk mentransformasikan data menjadi sebuah informasi. Oleh karena itu, sistem ini sangat dibutuhkan pegawai dalam satu organisasi, instansi, atau kedinasan manapun, agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kinerja pegawainya. Peningkatan kinerja yang ditunjukkan secara langsung menuntut organisasi untuk memberikan apresiasi atas kinerja tersebut. Bentuk apresiasi itu adalah berupa tambahan kompensasi. Sekian dan terima kasih.